Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mengulas sebuah donghua yang berjudul Soulland. Jika kalian penasaran, tanpa berlama-lama dan tanpa banyak kata, yuk kita langsung ke filmnya. Di awal film berkisah seorang yang bernama Tang San. Ia adalah seorang murid dari sekte Tang. Tang San di sini dikejar oleh para tetua sekte Tang, dikarenakan ia mencuri sebuah buku rahasia sekte dan pelanggaran tersebut tidak bisa ditoleransi. Sampailah pengejaran di sebuah tebing yang mana Tang San tidak dapat berlari lagi. Kemudian Tang San mengatakan kepada ketua sekte dan para tetua yang lain, meskipun Tang San mencuri buku rahasia sekte, namun ia tidak pernah berkhianat kepada sekte dan tidak berniat untuk pergi dari sekte itu saat ia sudah mempelajari buku rahasia tersebut. Lalu Tang San bersumpah atas nama langit, Tang San akan setia kepada sekte. Mati dan hidupnya akan selamanya berada di sekte Tang. Tang San pun memberikan hadiah terakhir kepada ketua sekte, yaitu senjata rahasia yang bernama Lotus Buddha, yang mana Lotus Buddha di sini hanya Tang San satu-satunya yang bisa membuat senjata rahasia itu. Kemudian Tang San melompat dari tebing. Setelah Tang San melompat, ia terlahir kembali di sebuah dunia yang bernama dunia roh. Hiduplah seorang Tang San kecil yang berada di sebuah desa yang bernama Desa Roh Mulia. Tang San mempunyai seorang ayah yang bernama Tang Hao. Setiap hari Tang San melayani kebutuhan ayahnya. Kemudian datanglah seorang pria parubaya, ia bernama kakek Jack, sekaligus kepala desa di Desa Roh Mulia. Kemudian kakek Jack mengantarkan beberapa anak sekaligus Tang San untuk membangkitkan roh pelindung yang diadakan setiap 1 tahun sekali di sebuah desa. Kemudian datanglah seorang master roh yang akan membantu anak-anak yang dipilih oleh kakek Jack untuk membangkitkan roh pelindung. Satu persatu dari mereka menyentuh sebuah bola kristal, sekaligus dari masing-masing anak tadi mengeluarkan roh pelindung. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mempunyai roh pelindung yang kuat. Bisa dikatakan mereka tidak akan bisa menjadi seorang master roh. Kemudian saat Tang San mengeluarkan roh pelindung di tangan kanannya, ternyata roh pelindung Tang San adalah rumput biru perak, dan saat Tang San menyentuh bola kristal tersebut bersinar dan menyilaukan. Kemudian Master Roh itu menjelaskan kepada Tang San bahwa Tang San mempunyai kekuatan roh penuh, dan fenomena ini jarang terjadi, bahkan Tang San adalah satu-satunya dari banyak Master Roh yang mempunyai kekuatan roh penuh. Master Roh juga mengatakan kalau kekuatan roh penuh itu adalah kekuatan tingkat tinggi, yaitu berada di level 10. Dan bisa langsung diberikan cincin roh. Setelah itu, Master Roh keluar dan mengatakan kepada kakek Jack bahwa Tang San terlahir dengan kekuatan roh penuh. Namun sayangnya, roh pelindung Tang San adalah roh pelindung yang tidak berguna, yaitu rumput biru perak. Setelah kepergian Master Roh, Tang San menghampiri kakek Jack dan menanyakan apakah itu cincin roh. Kakek Jack mengatakan cincin roh bisa didapatkan dengan membunuh monster roh. Lalu kakek Jack juga menawarkan kepada Tang San untuk sekolah di sekolah khusus untuk meningkatkan kultivasi Tang San. Sesampainya di rumah, ayah Tang San menanyakan kepada Tang San apa roh pelindungnya. Kakek Jack menjawab kalau Tang San roh pelindungnya adalah rumput biru perak. Namun Tang San juga terlahir dengan kekuatan roh penuh. Meskipun roh pelindungnya tidak berguna, tetapi Tang San mempunyai kekuatan roh penuh. Setidaknya Tang San bisa melatih dan menjadi master roh. Tetapi ayah Tang San, yaitu Tang Hao, tidak peduli dan mengatakan kalau roh pelindung Tang San tetap roh pelindung yang tidak berguna. Kakek Jack marah, kemudian mengatakan kepada Tang Hao kalau ia berubah pikiran bisa menemuinya untuk mendaftarkan Tang San ke sekolah khusus master roh, dan kakek Jack pun pergi. Tang Hao meminta untuk mengeluarkan kembali roh pelindung Tang San. Saat Tang San mengeluarkan roh pelindungnya, lalu Tang Hao mengatakan kepada Tang San apakah ia ingin menjadi seorang master roh. Tang San menjawab ia tidak akan menjadi seorang master roh jika ayahnya tidak mengizinkannya. Tang Hao pergi dan masuk ke kamarnya. Lalu Tang San mengeluarkan roh pelindungnya di tangan kirinya dan nampaklah sebuah palu yang bersinar. Tang Hao pun keluar dan kaget lalu memeluk Tang San. Ia terharu karena Tang San memiliki roh pelindung ganda. Jadi intinya orang yang memiliki roh pelindung ganda di sini ibaratkan 1 banding 1000 guys. Langka banget lah pokoknya.
Tang Hao mengatakan dan memperingati Tang San untuk menyembunyikan kalau dia mempunyai roh pelindung ganda, dan juga berpesan agar roh pelindung palu di tangan kirinya jangan pernah diberikan cincin roh. Cukup roh pelindung rumput biru peraknya yang di tangan kanannya jika ingin diberikan cincin roh. Tang San mengiyakan permintaan ayahnya dan berjanji tidak akan memberikan cincin roh terhadap roh pelindung palunya. Keesokan harinya, saat Tang San sedang mempersiapkan sarapan pagi untuk ayahnya, Tang Hao mengatakan kepada Tang San agar membawa semua barangnya untuk segera pergi mendaftar ke kota Nauding. Tang San menanyakan kenapa ayahnya berubah pikiran setelah sebelumnya ia melarang untuk menjadi Master Roh. Tang Hao tidak menjawab, hanya Tang San perlu berjanji kepadanya ketika di luar sana ia belajar menjadi Master Roh. Tang San tidak boleh menggunakan roh pelindung palunya dan juga jangan sampai ada orang yang tahu kalau Tang San mempunyai roh pelindung ganda. Kecuali saat nyawa Tang San terancam, ia boleh menggunakannya. Tang San berjanji akan mengingat pesan ayahnya dan tidak akan menggunakan roh pelindung palunya kecuali dalam keadaan nyawanya terancam. Singkat cerita, saat sampai di kota Nauding, kakek Jack memberikan sebuah surat bukti dari Balai Roh Pelindung agar Tang San bisa menjadi murid di Akademi Nauding. Namun penjaga gerbang tidak mempercayai kakek Jack, justru penjaga gerbang malah meremehkan mereka dan menghina kakek Jack dan Tang San. Lalu Tang San memukul penjaga gerbang itu karena Tang San tidak terima kakek Jack dihina. Saat penjaga gerbang ingin melawan Tang San, muncullah seorang pria, ia bernama Xie Geng. Lalu Xie Geng meminta maaf atas nama Akademi Nauding karena penjaga gerbang telah menghina kakek Jack. Karena Tang San sudah bersama Xie Geng, akhirnya kakek Jack berpamitan kepada Tang San untuk pulang dan berpesan agar Tang San giat dalam belajar. Kemudian Xie Geng mengatakan kepada Tang San kalau Tang San mempunyai roh pelindung ganda. Xie Geng menjelaskan kenapa ia bisa tahu mengenai hal tersebut, karena dari beberapa ratus tahun yang lalu tidak ada kasus seorang Master Roh yang mempunyai kekuatan roh penuh. Tetapi roh pelindungnya adalah roh pelindung yang lemah, termasuk roh pelindung Tang San, yaitu rumput biru perak. Pasti seseorang yang mempunyai kekuatan roh penuh, roh pelindungnya juga roh pelindung yang kuat. Itulah sebabnya Xie Geng menebak kalau Tang San mempunyai roh pelindung ganda, dan Xie Geng yakin roh pelindung ganda milik Tang San yang satunya adalah roh pelindung yang sangat kuat. Sebab itu Tang San terlahir dengan kekuatan roh penuh. Kemudian Tang San meminta kepada Xie Geng untuk mengangkat Tang San menjadi muridnya. Xie Geng juga senang dan mengiyakan permintaan Tang San. Lalu Tang San ditemani oleh Xie Geng untuk mendaftar, kemudian Xie Geng pamit untuk pergi. Dua pengurus akademi menanyakan kepada Tang San kenapa Tang San berguru kepada Xie Geng. Tang San menjawab ia sudah memutuskan untuk berguru kepada Xie Geng. Nampaknya Xie Geng di akademi kurang dianggap terbukti guys kalau dua orang pengurus itu meremehkan Xie Geng. Meskipun Xie Geng dianggap sebelah mata, tetapi buat Tang San, Xie Geng adalah gurunya. Tang San pun menuju kamar asrama, dan saat Tang San ingin masuk, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Tang San. Dengan cepat, Tang San menahan serangan itu, lalu menjatuhkannya dan mengalahkannya. Setelah pertarungan yang singkat itu, orang yang menyerang Tang San adalah ketua kamar asrama yang akan ditempati Tang San. Ia bernama Wang Sheng. Karena Tang San sudah mengalahkan Wang Sheng, Tang San secara resmi menjadi ketua kamar asrama tersebut. Jadi peraturan di kamar asrama yang ditempati Tang San, siapa yang paling kuat, dia akan menjadi ketua. Sesaat kemudian datanglah seorang wanita, ia bernama Xiao Wu. Lalu Wang Sheng menyuruh Tang San untuk melawan Xiao Wu, karena begitulah aturan di asrama itu. Xiao Wu dan Tang San akhirnya melakukan pertarungan. Tang San pun kalah dengan Xiao Wu. Xiao Wu secara otomatis menggantikan Tang San menjadi ketua kamar. Selesai pertarungan, Xiao Wu menanyakan kepada Tang San berapa kekuatan roh Tang San. Tang San menjawab kalau ia terlahir dengan kekuatan roh penuh atau kekuatan rohnya di level 10. Xiao Wu mengatakan pantas saja saat ia melawan Tang San, kekuatan Tang San sangat kuat. Scene berlanjut saat Tang San dan Xiao Wu dan beserta Wang Sheng pergi untuk makan. Saat mereka ingin memesan makanan, Xie Geng datang lalu menghampiri Tang San. Xie Geng mengatakan kepada Tang San saat ia selesai makan, Xie Geng ingin berbicara empat mata dengan Tang San. Saat pergi, Wang Sheng menghampiri Tang San dan meyakinkan Tang San apakah Tang San benar-benar berguru kepada Xie Geng. Wang Sheng mengatakan kalau kemampuan Xie Geng di bawah rata-rata, bahkan di umur 50 tahun kekuatan roh masih di level 29. Dan sampai sekarang belum menerobos ke level 30.
Tangsang marah lalu mengatakan kepada Wang Sheng, jangan pernah menghina gurunya, apapun yang terjadi, Xiaogeng adalah guru Tangsang. Tangsang juga mengancam Wang Sheng kalau ia mengulangi menghina Xiaogeng, Tangsang tidak akan segan-segan untuk menghajar Wang Sheng. Setelah selesai makan, Tangsang bertemu Xiaogeng di sebuah ruangan. Lalu Xiaogeng meminta Tangsang untuk mengeluarkan roh pelindung di tangan kirinya. Tangsang mengeluarkan roh pelindung dan nampaklah sebuah palu. Melihat itu, Xiaogeng sangat kaget, namun di sini masih belum diketahui seberapa kuat roh pelindung palu Tangsang. Kemudian Xiaogeng juga mengatakan kepada Tangsang agar menyembunyikan kalau ia mempunyai roh pelindung ganda dan juga jangan pernah menambahkan cincin roh terhadap roh pelindung palu itu. Tangsang berjanji kepada Xiaogeng untuk tidak menceritakan kepada siapapun kalau ia mempunyai roh pelindung ganda. Xiaogeng juga akan membantu Tangsang untuk mencari cincin roh. Lalu Xiaogeng mengatakan kalau ada beberapa tipe master roh. Master roh tipe menyerang, pengendali, pengobatan, dan lain-lain. Jadi untuk menambahkan cincin roh kepada roh pelindung harus yang sesuai dengan roh pelindung itu. Dan kalau tidak cocok akan menjadi bumerang dan fatalnya akan mengakibatkan kematian, guys. Namun kelebihan dari roh pelindung Tangsang yaitu rumput biru perak. Ia cocok dengan cincin roh apapun dan tidak akan bertentangan dengan roh pelindung. Keesokan harinya Xiaogeng pergi dengan Tangsang untuk membantu Tangsang mencari cincin roh pertamanya. Di perjalanan, Xiaogeng memberikan wawasan kepada Tangsang mengenai monster roh. Monster roh dibagi menjadi 5. Puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan tahun berwarna hitam, dan yang terakhir ratusan ribu tahun berwarna merah. Jadi semakin tinggi cincin roh yang dimiliki oleh seseorang monster roh, maka akan semakin kuat kekuatannya. Jadi intinya meskipun yang terkuat adalah yang berumur ratusan ribu tahun, tetapi cincin roh sendiri juga harus disesuaikan dengan monster roh. Karena ketika memaksakan cincin roh yang kuat tetapi tubuh dari seseorang master tidak kuat, maka akan mengakibatkan penolakan dan fatalnya dapat membunuh monster roh itu sendiri. Xiaogeng mengatakan cincin roh yang cocok untuk Tangsang yang masih terbilang anak-anak adalah cincin roh yang berumur puluhan tahun atau ratusan tahun. Syukur-syukur Tangsang mendapatkan yang ratusan tahun, guys. Kemudian Xiaogeng memberikan ikat pinggang kepada Tangsang yang mana ikat pinggang itu bisa menyimpan barang tanpa diketahui oleh orang-orang. Dan sesampainya di tempat tujuan, Xiaogeng menunjukkan sebuah plat kepada penjaga gerbang yang ditugaskan untuk menjaga hutan monster roh. Xiaogeng dan Tangsang pun masuk ke dalam hutan. Lalu Xiaogeng mengeluarkan roh pelindung miliknya. Nampaklah seekor babi yang bernama Lu Sanpao. Xiaogeng menjelaskan roh pelindungnya adalah roh pelindung mutasi, tetapi roh pelindung milik Xiaogeng condong bermutasi ke arah yang lebih buruk. Akhirnya, Xiaogeng kekuatan rohnya berhenti di level 29. Itulah alasan Xiaogeng kenapa kekuatan rohnya tidak meningkat lagi. Xiaogeng juga mengatakan kalau cincin pertama tidak boleh lebih dari yang berumur 400 tahun. Jadi Xiaogeng berharap cincin roh pertama Tangsang mendekati batas persyaratan cincin roh pertama. Setelah istirahat sebentar, kemudian mereka diserang oleh segerombolan serigala. Xiaogeng menyerang serigala itu, lalu serigala tadi terpental dan melarikan diri. Sesaat kemudian tiba-tiba datanglah seekor ular yang kekuatannya jauh lebih kuat dari segerombolan serigala itu. Xiaogeng mengisyaratkan kepada Tangsang ketika kita menemui musuh yang lebih kuat daripada kekuatan kita, sebaiknya kita menyerang kemudian lari. Karena kekuatan ular tersebut lebih kuat dari Xiaogeng, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Di tengah pelarian, ular itu tetap mengejar Tangsang dan Xiaogeng. Lalu Xiaogeng menghadap ular itu dengan roh pelindungnya yaitu Lu Sanpao. Mereka terus berlari hingga Tangsang melepaskan diri dari Xiaogeng, lalu bertarung melawan ular itu. Tangsang pun berhasil membunuh ular itu. Kemudian Tangsang berpura-pura terluka agar Xiaogeng tidak mengetahui kalau ular itu dibunuh oleh Tangsang. Benar saja Xiaogeng tidak mengetahui kalau Tangsang yang membunuhnya. Karena sejatinya, anak yang seumuran seperti Tangsang mustahil untuk membunuh monster ular seorang diri, kecuali si Tangsang. Xiaogeng mengatakan kalau ular yang dibunuh oleh Tangsang cocok dengan roh pelindung Tangsang. Tangsang menanyakan kepada Xiaogeng kalau roh pelindungnya adalah tanaman, kenapa bisa cocok? Xiaogeng menjawab kalau roh pelindung rumput biru perak adalah roh pelindung yang sangat lemah. Justru dari itu ia bisa menerima semua cincin roh dan tidak akan terjadi penolakan. Tetapi itu hanya teori dari Xiaogeng saja. Untuk pembuktiannya, Xiaogeng menanyakan kepada Tangsang apakah ia bersedia membuktikan teorinya karena semua orang tidak mempercayai teori yang dibuat oleh Xiaogeng. Tangsang bersedia untuk menjadi orang yang pertama untuk membuktikan teori dari gurunya itu adalah benar. Tangsang memulai untuk menyerap cincin roh, lalu cincin roh berwarna kuning muncul dan beberapa menit kemudian Tangsang berhasil mendapatkan cincin pertamanya.
Dilihat dari warna cincin roh yang diperoleh, Tangsang ia berumur ratusan tahun karena berwarna kuning. Selesai mendapatkan cincin roh, Tangsang dikagetkan karena Xiaogeng jatuh pingsan akibat racun dari ular itu. Tangsang pun berusaha untuk mengeluarkan racun dari tubuh Xiaogeng dengan menggores tangan Xiaogeng dan menekan racun yang ada di tubuh Xiaogeng dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Tangsang. Akhirnya, Tangsang berhasil menyelamatkan hidup Xiaogeng. Saat bangun, Xiaogeng menanyakan apa yang telah terjadi saat ia pingsan dan juga menanyakan tentang cincin roh Tangsang. Tangsang menjawab kalau ia yang membantunya mengeluarkan racun dari tubuhnya. Perihal cincin roh, Tangsang berhasil mendapatkannya. Tangsang juga menunjukkan teknik pertama dari cincin yang ia dapatkan, yaitu bisa menjerat dalam jarak 50 meter dan mengandung racun yang bisa membuat korban mati rasa. Scene berlanjut, Tangsang kembali ke asrama dan mengantarkan Xiaogeng kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah itu, Tangsang menemui Xiaowu dan pada waktu itu kelas dari Xiaowu ditantang oleh anak bangsawan untuk melakukan duel 1 lawan 1. Wang Sheng menawarkan diri untuk maju pertama. Terjadilah duel antara mereka. Sempat kewalahan, tetapi Wang Sheng dapat mengalahkan lawannya. Setelah selesai duel antara mereka, Tangsang akhirnya datang dan menantang ketua dari kelas bangsawan. Ketua dari kelas bangsawan pun maju dan memperlihatkan kekuatan roh. Terlihat cincin yang melingkar di tubuhnya berwarna putih. Bisa dipastikan cincin roh yang dimiliki oleh ketua kelas bangsawan ini adalah puluhan tahun. Sedangkan saat Tangsang mengeluarkan kekuatan rohnya, cincin yang melingkar di tubuhnya Tangsang berwarna kuning. Jadi untuk seumuran mereka bisa dibilang cincin milik Tangsang adalah cincin roh terbaik dibandingkan dengan milik kelas bangsawan yang cincin rohnya di bawah ratusan tahun. Kemudian pertarungan dimulai tanpa banyak jurus yang dikeluarkan. Akhirnya lawan Tangsang mengakui kekalahan. Mereka akhirnya mengakui kalau Xiaowu menjadi ketua seluruh Akademi Naoding. Singkat cerita, Tangsang pergi untuk mendaftar menjadi Master Roh. Sesampainya di sana, Tangsang disambut oleh seorang Master Roh yang bernama Shimu. Shimu pun kaget karena secara teori setelah mendapatkan cincin roh, kekuatan roh hanya naik 1 tingkat. Bagaimana bisa kekuatan roh Tangsang bisa naik 2 tingkat? Kemudian Shimu menawarkan Tangsang untuk menjadi murid Balai Roh Pelindung, tetapi Tangsang menolak karena ia sudah menjadi murid Akademi Naoding. Setelah itu, Tangsang resmi menjadi Master Roh. Tangsang pergi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pandai besi. Tangsang menawarkan diri untuk bekerja agar mencukupi kebutuhannya. Tangsang pun diterima. Namun mereka meremehkan Tangsang karena sudah jelas Tangsang masih anak-anak, tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan yang berat seperti orang pandai besi, guys. Tangsang pun membuktikan kepada mereka dengan mengangkat palu yang sangat berat, lalu melunakkan besi yang ia pukul. Akhirnya mereka terheran-heran alias kaget dengan kekuatan Tangsang yang masih anak-anak itu. Akhirnya liburan tiba dan Tangsang berniat untuk pulang ke rumahnya, serta ditemani oleh Xiaowu juga. Sesampainya di rumah Tangsang, Tangsang mencari ayahnya tetapi ia tidak menemukan keberadaan ayahnya. Tiba-tiba kakek Jack tiba dan memberikan selembar kertas kepada Tangsang. Kertas itu berisi pesan Tang Hao kepada Tangsang. Surat itu menjelaskan bahwa Tang Hao pergi dan akan mengambil benda yang seharusnya ia miliki. Tang Hao juga mengatakan Tangsang tidak perlu mencarinya karena ia tidak akan menemukannya. Di sisi lain, ternyata Tang Hao mendatangi Xiaogeng. Xiaogeng kaget karena ayah Tangsang adalah Tang Hao. Tang Hao menyapa kepada Xiaogeng untuk menjaga Tangsang. Dan ia juga akan pergi untuk mengambil sesuatu yang harus ia miliki. Kemudian Tang Hao memberikan sebuah plakat kepada Xiaogeng. Namun di sini belum dijelaskan apa kegunaan plakat tersebut, guys. Dengan kepergian ayahnya, Tangsang sangat sedih dan terpukul karena satu-satunya keluarga yang ia punyai meninggalkannya. Namun Xiaowu menghibur Tangsang dan mengatakan kepada Tangsang boleh menganggapnya seorang kakak dan menjadi keluarganya. Tangsang kemudian membawa Xiaowu ke sebuah tempat yang sangat luas dan indah. Di sana, Tangsang menanyakan kepada Xiaowu, apakah ia bersedia untuk menjadi adiknya. Tangsang mengatakan kalau ia bukan terlahir dari keluarga kaya, ia tidak mampu untuk memberikan kekayaan. Namun ia akan menjamin dan berjanji akan melindungi Xiaowu dengan nyawanya. Lalu Xiaowu mengatakan, bagaimana jika suatu saat ada yang ingin membunuh Xiaowu, tetapi Tangsang tidak mampu untuk melawannya. Tangsang dengan tegas menjawab, suruh mereka melangkahi mayatku dulu. Akhirnya Xiaowu memanggil Tangsang dengan sebutan kakak.
要是有一天有很多人想要杀我，哥。 Tangsan juga memberikan senjata rahasianya kepada Xiaowu. Tangsan juga akan berusaha menjadi orang yang terkuat dan mendirikan sekte. Ya, sekte Tang di dunia roh yang ia tinggali sekarang, guys. Karena di kehidupan sebelumnya ia gagal menjalani takdirnya, dan bagaimanapun juga ia tetap menjadi bagian dari sekte Tang meskipun kehidupannya berbeda. 10 tahun kemudian, Tangsan dan Xiaowu sudah beranjak dewasa. Mereka berjalan bersama untuk pergi menuju Akademi Shrek. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berhenti di sebuah penginapan untuk beristirahat. Nah, untuk rekap alurnya sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian penasaran, tunggu di part 2-nya ya. Terima kasih sudah menonton. See you.